Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya bahwa di dalam doa inilah kita merasakan kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya di dalam doa pagi inilah kita dibawa lebih lagi untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa doa itu doa yang berkuasa, apalagi doa orang benar. Ya, amin. Dan biarlah kita menyadari bahwa kita ini semua orang benar. Katakan bahwa saya adalah orang benar. Saya adalah orang benar. Ya, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Saya mau kita sama-sama membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua di dalam Yakobus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Seringkali kata-kata ini kita dengar dan sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Yang seringkali kita dengar adalah kata-kata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita mengamini itu sebagai orang-orang benar, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan sudah diampuni. Ya. Tetapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini, tidak hanya sekedar kita mengamini bahwa doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam setiap kali kita membaca kebenaran firman, hendaknya kita melihat sebagai satu kesatuan yang utuh, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kita hanya suka dengan ayat-ayat yang menyenangkan telinga kita, yang menyenangkan hati kita. Tetapi sebelumnya, di ayat yang di atasnya, kata-kata di atasnya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya, Bapak Ibu, Tuhan mau agar setiap kita boleh punya kerendahan hati untuk kita mengakui setiap kekurangan kita, setiap pelanggaran kita. Kita tahu bahwa di Yesaya bahwa dosa itu yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Sehebat apapun doa kita, kalau ada dosa, ada hal yang belum dibereskan dalam hidup kita, maka itu yang akan menjadi penghambat doa-doa kita. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan mau yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau mengaku dosa kita. Ya. Mengaku dosa, dikatakan kamu saling. Ada kata saling, Bapak Ibu. Dosa itu tidak hanya kita mengaku kelemahan-kelemahan kita secara pribadi, yang mungkin tidak diakui oleh orang lain, ya. Banyak ya Bapak Ibu ya, dosa-dosa yang ada dalam diri kita yang orang lain nggak tahu, bahkan mungkin suami kita nggak tahu, ya, sahabat kita nggak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Karena Tuhan itu yang melihat kita 24 jam ya Bapak Ibu ya. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan memberkati, memberikan berkat itu pada orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Loh, pada waktu tidur aja Tuhan itu memberkati kita loh Bapak Ibu. Tuhan itu mengasihi kita. Ya, itu sebabnya 24 jam saya katakan Tuhan itu mengetahui kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Ya. Dan Tuhan mau bahwa hidup kita sebagai orang benar, yang pertama adalah hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Bapak Ibu, ada dosa-dosa yang mungkin orang lain tidak tahu.
Tetapi ada dosa-dosa yang memang secara terang-terangan kita lakukan buat orang lain, terhadap orang lain. Ya, Tuhan mau kita bereskan. Jika mungkin ada sesuatu yang melukai hati kita, ya, yang menyakiti hati kita, yang membuat kita tidak bebas, yang membuat kita menjadi berpikiran yang tidak baik akan orang lain, ya, baik orang itu kita kenal maupun tidak kita kenal, ya, secara langsung. Tuhan mau kita mau saling mengaku dosa. Amin, Bapak Ibu. Ya, saling mengaku dosamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saling mendoakan. Saya percaya tatkala kita sebagai orang benar itu saling mendoakan, Bapak Ibu, kita sedang membangun atmosfer kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. 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 Tatkala kita saling mendoakan, kita yang lemah, kita dikuatkan. Itu sebabnya kenapa kita butuh orang lain, kita butuh punya komunitas doa, ya, baik itu secara seperti doa pagi ini, atau ada komunitas doa yang hanya 2, 3, 4 orang. Kenapa? Karena memang kita butuh saling mendoakan. Karena dengan saling mendoakan itulah maka Tuhan hadir, ya, Tuhan menjamah, Tuhan berbicara, Tuhan menegur, dan melalui komunitas itu saling mendoakan, kita saling menuntun, ya, tentunya dalam tuntunan Roh Kudus, kita saling menasehati, ya Bapak Ibu, karena kita manusia ini kan tanpa kita sadar kadang kita ada kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, tetapi dengan adanya orang lain, ya, sekali lagi saling, ya, saling itu sangat berguna Bapak Ibu, ya, sangat penting. Itu sebabnya pada pagi hari ini juga saya menghimbau Bapak Ibu betapa pentingnya kita punya komunitas-komunitas doa. Amin. Mungkin tidak hanya doa pagi, tetapi mungkin 1, 2, 3 orang kita punya teman, daripada kita ngomong ngalur ngidul, ya, daripada kita melakukan hal yang nggak benar, lebih baik kita bentuk komunitas doa kita. Siapa partner kita, ya, siapa orang yang kita bisa, ayo kita doa yuk sama-sama. Kita sharing yuk firman Tuhan, kita saling membangun, ya. Saya tahu bahwa setiap kita punya aktivitas, ya Bapak Ibu, kita bekerja, kita melayani Tuhan, tapi alangkah baiknya. Saya pagi hari ini katakan kalau kita punya partner, ya, ada saling mendoakan, saling menasehati, saling membangun, saling memuji, ya, saling menguatkan satu di antara yang lain. Karena apa pentingnya dua hal ini? Tatkala kita saling mengaku dosa dan kita saling mendoakan, apa dikatakan di ayat itu? Supaya kamu sembuh. Amin, Bapak Ibu. Ya, sembuh ini bukan hanya secara jasmani, ya, bukan hanya secara jasmani, Bapak Ibu, ya, tetapi secara rohani. Beberapa waktu yang lalu saya membawakan firman Tuhan juga di doa pagi, bahwa kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya berguna bagi kehidupan secara rohani saja, tetapi secara jasmani juga, Bapak Ibu. Karena firman ini membangun secara jasmani dan secara rohani. Dua-duanya di dalam hidup kita. Tidak saja kita mau untuk memberkati rohani saya. Oh, enggak. Tapi firman Tuhan ini juga memberkati kita secara jasmani, demikian sebaliknya Bapak Ibu. Tidak hanya memberkati secara jasmani kita, tetapi juga secara rohani kita. Tatkala kita melakukan dua hal itu, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kita akan sembuh. Sembuh dari rasa sakit hati kita. Amin. Ya. Sembuh daripada intimidasi, tertuduh, ya. Sembuh daripada ikatan-ikatan yang coba mengikat hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tatkala kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita menyimpan kesalahan orang lain, ya, kita menjadi sakit hati kita, ya, kita tidak dapat berdoa, ya mungkin bisa kita berdoa, tetapi Tuhan tidak mau. Doa kita menjadi terhambat, doa kita menjadi terhalang, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita benar-benar menjadi orang benar. Amin. Tatkala ada hal yang mencoba melukai hati kita dan kita belajar mengampuni, maka Tuhan katakan kita mengalami kesembuhan.
Ya, kesembuhan secara hati kita, batin kita. Terlebih lagi Bapak Ibu, orang kalau menyimpan sesuatu di dalam hidupnya tidak dibereskan, itu akan berdampak kepada jasmaninya loh Bapak Ibu. Percaya atau tidak percaya. Kita akan menjadi orang yang selalu mikir, hati kita sakit, ya. Lama-kelamaan jasmani kita pun akan mengalami penurunan. Ya. Tetapi kalau kita dapat mengaku dosa dan saling mendoakan, kita jadi orang yang bebas. Ada keberkatan Tuhan, memberkati secara rohani, memberkati secara jasmani. Siapapun itu Bapak Ibu bisa melukai hati kita. Siapapun itu Bapak Ibu, sehebat-hebatnya orang itu, serohani-rohaninya orang itu, bisa saja melukai kita. Tetapi sekali lagi, pada pagi hari ini, Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Jika ada hal yang masih mengganjal di dalam hati kita, apapun itu, ya kekurangan, kelemahan, ya keterikatan, luka batin dalam hati kita mau mengaku dosa, kita mau saling mendoakan, ya sehingga terjadilah pemulihan itu. Terjadilah pemulihan itu dalam hidup kita mengalami kesembuhan rohani dan jasmani kita. Tatkala itu terjadi, tatkala itu kita lakukan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu, ayat selanjutnya yang menjadi jaminan bagi hidup kita adalah sama-sama kita mau baca. 1, 2, 3. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Tatkala kita melakukan itu dalam hidup kita disembuhkan secara rohani, secara jasmani, maka kita akan menjadi orang-orang yang tatkala kita berdoa, ya, itu ada pengurapan Bapak Ibu, itu ada kuasa. Ya, sebab dikatakan doa orang yang benar karena kita sudah dibenarkan dulu, ya. Karena kita sudah melakukan kebenaran terlebih dahulu. Itu sebabnya layaklah kita disebut orang benar. Amin. Tapi kalau kita tidak mau melakukan firman di dalam hidup kita tidak mau mengaku dosa kita tidak mau mengampuni, maka bagaimana Bapak Ibu kita bisa disebut sebagai orang benar? Karena hanya orang benarlah yang mana tatkala dia berdoa, doa itu berkuasa. Ya. Jadi yang terlebih penting Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita benar-benar menjadi orang yang benar. Dalam setiap apapun ya yang kita kerjakan, kita lakukan, perkataan kita, mata kita, telinga kita, tangan, kaki, aktivitas kita, pekerjaan kita, tidak hanya itu, pikiran kita, hati kita mau kuduskan Bapak Ibu. Kita mau mengaku semua kekurangan kita. Ya, sekecil apapun, dosa itu tetap dosa Bapak Ibu. Kalau kita tidak membereskan itu di hadapan Tuhan, maka ada penghambat, ada penghalang di dalam setiap doa-doa kita. Sayang sekali Bapak Ibu, kalau kita sudah bangun pagi-pagi ya, saya sendiri secara pribadi untuk bangun-bangun secara konsisten selama kita sudah mau 2 minggu ini ya Bapak Ibu, itu tidaklah mudah gitu kan. Untuk kita bisa secara konsisten loh Bapak Ibu, saya yakin kita doa jam 5 itu jam 4 udah bangun, bahkan ada yang jam 3 pagi udah bangun Bapak Ibu ya. Karena takut kebablasan mungkin ya, takut nanti nggak bisa ikut doa gitu ya. Seperti saya juga kalau bangunnya mendadak pusing, vertigo kumat Bapak Ibu. Ya, jadi kita prepare gitu kan. Pagi-pagi ada yang sudah mandi ya, sudah dandan, siap-siap, siapkan hati, kita mau nyembah Tuhan, kan gitu Bapak Ibu. Jangan itu menjadi sia-sia. Tetapi biarlah doa-doa pagi kita menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Dan itu semua Bapak Ibu diberikan kepada kita orang-orang benarnya. Tatkala kita mau mengaku dosa kita dan kita mau saling mendoakan. Bapa di surga lihat ke bawah. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Anak-anakku, keluarga besar, GPI Elusai maupun umatku yang ikut doa pagi. Wow, mereka hidup di dalam kebenaranku. Maka aku turun. Aku memberkati, aku menyembuhkan, aku memulihkan keadaan mereka.
Wow, betapa kita luar biasa ya Bapak Ibu, sukacita ya. Kalau Tuhan dapati kita sebagai orang benar, ya kita bebas menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu, saya mau kita buka satu ayat yang terakhir di dalam Yesaya pada pasalnya yang ke-29. Di ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu, Yesaya 29, ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu, biarlah ayat ini tidak terjadi dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, biarlah kita datang setiap kali doa pagi, kita tidak hanya sekedar menyembah, memuji dengan mulut kita, dengan bibir kita, ya, tetapi yang terlebih hati kita, ya, kita beribadah dengan sungguh. Saya percaya orang-orang benar adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapaknya. Orang-orang yang mau menyatakan kemuliaan, tidak hanya sekedar pada waktu memuji, tatkala pada waktu menyembah, ya, tetapi terlebih ada pengakuan-pengakuan yang keluar dari lidah dan mulut kita, ya, agar ada pemberesan dalam hidup kita, ada pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Tatkala hati kita itu sungguh-sungguh menyembah Dia, beribadah bukan karena manusia, bukan karena perintah manusia, tetapi hadir, datang karena memang sungguh kita mau mendekat kepada Dia, dan terlebih kita bawa hidup kita, melakukan kebenarannya dalam hidup kita, maka doa kita, penyembahan kita, tidak hanya sekedar Tuhan lihat di bibir atau di mulut kita, tapi Tuhan lihat bahwa sungguh-sungguh kita datang dengan hati kita. Ibadah kita diberkati Tuhan. Doa pagi kita diberkati Tuhan. Oh, rumah tangga kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Suami kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, usaha kita diberkati Tuhan. Bahkan sakit penyakit kita disembuhkan. Ya, kita menemukan jalan buntu, nggak usah khawatir anakku. Ini aku kasih jalan yang baru buat kamu. Amin. Siapapun yang mau coba tutup jalan hidup kita, Tuhan sanggup kasih kuncinya, Bapak Ibu. Tuhan sanggup kasih jalan yang baru buat kita. Sesakit apapun tubuh jasmani kita, ya, sakit apapun dalam tubuh jasmani kita, percayalah bahwa Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Ya. Dan terlebih penting adalah sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan sebagai orang-orang benar. Ya, kita mau bereskan hidup kita. Jangan kita menyimpan dosa, Bapak Ibu. Jangan kita menyimpan kelemahan, karena itu hanya merugikan diri kita sendiri. Ya, saya percaya setiap pagi kita rindu melihat mujizat, kuasa, ya, pertolongan, kebaikan, berkat Tuhan, ya, pemulihan dalam setiap hidup kita, rumah tangga, bahkan bangsa kita, ya, kota kita yang sedang ada dalam keadaan yang sungguh perlu perhatian kita khusus sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau berdoa, ya, dan saya percaya Bapak Ibu, hal-hal yang luar biasa itu akan Tuhan berikan, Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita orang-orang benar. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala Senior. Tuhan Yesus memberkati.